wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Disyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita diberi rahmat sehat sehingga kita bisa melaksanakan penindasan tentang AKM. Selawat serta salam tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan buat kita semua. Bapak Ibu, hari ini kita melaksanakan sosialisasi tentang penindasan AKM yang mana nanti akan dibimbing dibimbing oleh ibu-ibu yang sudah melaksanakan BIMTEK. Tapi sebelum melakukan sosialisasi tentang penindasan AKM, marilah Bapak Ibu kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembacaan sosialisasi penindasan AKM yang pertama yaitu tentang pengantar AKM. Kemudian yang kedua tujuan dan manfaat, dan yang ketiga perbandingan AN dan UN. Ini nanti untuk pengantar AKM yaitu yang akan disampaikan oleh Bu Eka. Yang kedua tentang tujuan dan manfaat yang akan disampaikan oleh Bu Wiwi. Kemudian yang ketiga tentang perbandingan AN dan UN yang akan disampaikan oleh Bu Kusrini. Kepadanya tentang yang pertama yaitu pengantar, saya sampaikan ke Bu Eka-nya. Pengantar pada pertemuan kita hari ini kita akan mempelajari tentang beberapa konsep tentang asesmen nasional. Jadi ada pengertian tentang asesmen nasional, kemudian pengertian AKM, survei karakter dan survei lingkungan belajar. Nah, AN sendiri atau asesmen nasional adalah penilaian atau program penilaian terhadap mutu sekolah. Nah, mutu ini bisa madrasah, sekolah menengah ataupun sekolah menengah pertama ataupun sekolah menengah atas. Nah, mutu satuan pendidikan ini dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, yaitu kemampuan literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses pembelajaran mengajar dan satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran yang diinstrumenkan. Sedangkan AKM sendiri atau asesmen kompetensi minimal yaitu adalah suatu kemampuan untuk mengukur kemampuan dasar literasi membaca dan numerasi siswa atau peserta didik. Nah, sebelum kita bahas tentang AKM, kita akan membahas tentang survei karakter. Survei karakter itu sendiri adalah suatu penilaian untuk mengukur sikap, nilai, keyakinan, kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Sementara survei lingkungan belajar ini biasanya mengukur aspek input dan proses belajar mengajar yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru di dalam ruang belajar. Nah, untuk materi berikutnya kita akan mempelajari tentang tujuan dan manfaat AN itu sendiri yang akan disampaikan oleh Ibu Wiwi Dwi Novitasari. Kepada Ibu Wiwi Dwi Novitasari, saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya yaitu tentang tujuan dan manfaat AN nasional. Tujuannya yaitu untuk menghasilkan info perkembangan mutu dan kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan, menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama di sekolah, yaitu mengembangkan kompetensi dan karakteristik siswa. Tujuan selanjutnya yaitu memberi gambaran tentang karakteristik esensial. Dan untuk manfaatnya, yang pertama yaitu sebagai potret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah. Yang kedua sebagai umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah atau di daerah. Dan yang ketiga yaitu dasar untuk menyusun program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah maupun di daerah. Itulah tujuan dan manfaat asesmen nasional. Dan selanjutnya tentang perbandingan AN dan UN akan disampaikan oleh Bu Kusri. Terima kasih. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Bu Kusri. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
kasih waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan perbandingan antara AN dengan UN. Ada beberapa perbedaan antara AN dan UN, yaitu dari segi tujuan, jenjang penilaian, level, subjek siswa, model soal, sasaran penilaian, dan metode penilaian. Dari yang pertama, tujuan. AN itu tujuannya untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Sedangkan UN, ujian nasional, itu untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Kemudian yang kedua, jenjang penilaian. Untuk AN itu dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK, dan program kesetaraan. Sedangkan untuk UN itu untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Kemudian yang ketiga, dari segi level. Untuk AN itu dilaksanakan di kelas 7, 8, dan kelas 9. Sedangkan kalau UN itu di akhir, di jenjang atau level akhir, yaitu kelas 6, kelas 9, dan kelas 12. Berikutnya dari subjek siswa. Kalau AN itu bersifat survei, jadi siswanya dipilih secara acak untuk mengikuti AN. Kemudian untuk UN itu bersifat sensus, artinya semua siswa harus mengikuti ujian nasional. Berikutnya dari segi model soal. Kalau AN itu model soalnya bervariatif, pilihan ganda, kemudian menjodohkan, isian singkat atau uraian. Sedangkan kalau ujian nasional itu bentuk soalnya pilihan ganda dan uraian singkat saja. Berikutnya sasaran penilaiannya. Kalau AN itu sasaran penilaiannya adalah kompetensi literasi, numerasi, karakteristik, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan. Sedangkan untuk ujian nasional itu sasaran penilaiannya adalah penguasaan terhadap mata pelajaran. Kemudian yang terakhir, perbandingan antara AN dan UN, yaitu dari segi penilaian atau dari metode penilaian. Kalau AN itu metode penilaiannya adalah Computerized Multi-State Adaptive Testing atau MSAT. Sedangkan kalau UN itu Computer Based Test atau CBT, atau biasanya Paper Based Test. Nah, sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pembahasan tadi sudah dilaksanakan tentang sosialisasi AKN. Mungkin untuk sesi selanjutnya yaitu tentang tanya jawab. Silakan Pak Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, kenapa ujian nasional tidak diselenggarakan lagi? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Ida. Yang mana pertanyaannya, kenapa ujian nasional tidak diselenggarakan lagi? Ada beberapa alasan kenapa ujian nasional tidak diselenggarakan lagi. Yang pertama, dalam ujian nasional butir soal itu hanya mengukur aspek kognitif saja. Kemudian alasan yang kedua, ujian nasional itu kurang dimanfaatkan untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Kemudian alasan yang ketiga, kurang optimal sebagai alat evaluasi. Nah, ini karena ujian nasional itu diselenggarakan di akhir jenjang. Saya kira itu pertanyaan dari Bu Ida yang bisa saya jawab. Mungkin cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, apa yang harus dipersiapkan peserta didik untuk menghadapi AKM ini?
Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Bu Nova atas pertanyaannya. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Nova, yaitu apa saja apa yang harus dipersiapkan siswa untuk menghadapi AKM atau Asas Kompetensi Minimum. Nah, kita kembali ke pengertian AKM sendiri adalah Asas Kompetensi Minimum, di mana itu akan mengukur kemampuan literasi dan numerasi siswa. Jadi tidak ada persiapan khusus untuk melaksanakan AKM tersebut. Apakah pengertian tersebut sudah cukup, Ibu Nova? Cukup. Ya, Baik, saya sampaikan terima kasih. Nah, untuk sesi tanya jawab karena sudah memahami semuanya, ini saya akan menyimpulkan bahwa AKM itu tadi sudah dijelaskan tentang pengantarnya, tujuan dan manfaat, kemudian tentang perbandingan antara UN dan UN. Jadi pembebasan atau sosialisasi AKM saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.